Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat bermutu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kerajaan Allah diumpamakan seperti harta yang terpendam di ladang. Tetapi di sana dikatakan ladang itu milik orang. Kalau ladang itu milik orang, maka kalau dia mengambil harta itu, maka dianggap mencuri, dianggap menyolong. Maka itu bukan tindakan baik. Namun di sana kita bisa melihat usaha orang untuk mencari dan misalnya mencari supaya bisa memiliki harta itu, yakni membeli ladang tersebut, supaya harta yang terpendam di bawah ladang itu bisa dia miliki. Kita bisa melihat usahanya adalah bukan untuk membeli harta terpendam, tapi untuk membeli ladang. Namun dia tahu persis bahwa di ladang itu ada harta terpendam. Karena kalau dia membeli harta terpendam, pasti harganya sangat-sangat mahal. Dia tidak akan bisa dengan usaha misalnya itu mencari untuk membeli harta terpendam, itu akan mahal sekali. Namun kalau membeli ladang, mungkin dia bisa, mungkin sak meter ladangnya piro gitu, atau satu are berapa begitu ya. Namun kita bisa melihat bahwa usaha untuk mendapatkan sesuatu dia lakukan. Nah, sekarang ibu bapak dikatakan terpendam, kenapa? Karena terpendam itu kan berarti ada sesuatu yang misteri, ada sesuatu yang istimewa, yang mungkin hanya kita saja yang tahu, namun orang lain tidak tahu. Mungkin kalau yang punya ladang itu tahu bahwa ada harta terpendam di situ, dia tidak akan menjual ladangnya. Nah, dalam hidup beriman juga demikian. Ada sesuatu yang misteri. Dan kita tahu bahwa Allah itu menanti kita atau memanggil kita, namun kita sendiri dengan sekuat tenaga ingin untuk dapat memiliki Allah. Kita pun juga ada usaha untuk ke sana. Usaha kesananya apa? Yaitu usaha untuk kita bisa merasakan dan mengalami Allah itu. Ada aspek misteri. Kalau orang lain tahu akan aspek misteri itu dan dia bisa merasakan bahwa oh ini adalah Allah yang benar, maka mereka pun itu juga akan bersekuat tenaga untuk berlomba seolah-olah dengan diri kita untuk mendapatkan Allah. Walaupun kita berlomba untuk mendapatkan Allah, namun Allah bukan dalam arti terbagi-bagi, bukan karena keesaan Allah, bukan berarti angka 1. Karena keesaan Allah adalah dia bisa menggapai seluruhnya, menyatukan seluruhnya justru. Nah, ibu bapak saya terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, usaha dari diri kita harus kita perhitungkan. Lalu yang kedua, kalau harta terpendam itu didapat oleh orang tersebut, setelah ladang terbeli, harta terpendam itu didapat, lalu mau ngapain? Kitab suci tidak mengatakan hal itu. Terus guopo, didol atau dipakai untuk apa? Enggak dimuat dalam kitab suci. Namun kita bisa mengandaikan kalau kita mendapatkan Allah, karena harta seolah-olah seperti harta terpendam misteri itu. Kalau kita mendapatkan Allah, kita sebetulnya mendapatkan keselamatan. Kalau mendapatkan keselamatan, lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita bersyukur kalau demikian.
Maka Ibu Bapak terkasih, bacaan ini sebetulnya bacaan hari ini mau mengajak kepada kita supaya kita mengalami rasa syukur itu. Hanya mereka yang melihat, hanya mereka yang bisa merasakan, hanya mereka yang berusaha pasti akan mendapatkan hal itu. Namun kalau tidak, ya dia tetap seperti misalnya itu orang yang nggak ada tujuan hidup. Nah, kalau demikian, Ibu Bapak terkasih, maka mari kita bersama-sama mencoba untuk seperti itu. Mencoba melihat, merasakan, dan juga berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu. Kita bisa melihat orang membeli ladang dapat bonus harta benda, harta karun. Kita juga berusaha di dunia ini, dan usahanya jelas mau menuju kepada Allah. Bonusnya adalah keselamatan kekal. Maka mari kita berusaha untuk melakukan itu dengan sekuat tenaga. Selamat merenungkan.